Kalau boleh saya jelasin ya, kami dulu sebagai seorang Katolik dan Kristiani menganggap bahwa Islam tuh agama sok paling bener lah gitu loh, sok paling bener, ya memaksakan kehendak, nggak usah sok superior lah gitu loh, umpamanya gitu bagi kita ya. Ya udah, nggak usah terlalu digembar-gemborkan, kami juga sama kayak kalian, jadi jangan merasa benar seperti itu. Tapi ketika saya membaca kembali lagi kitab suci saya ini, ternyata ada kekonsistenan, ada kejelasan yang lebih di dalam Islam daripada di agama saya, bahwa mereka benar-benar memegang kitab suci mereka dan menerapkan, mengaplikasikan, mengimplementasikan kitab suci mereka itu dibandingkan saya. Jawab Yesus. Di sini Yesus yang ngomong sendiri. Yesus ngomong sendiri ya. Mungkinkah Yesus bohong? Enggak. Saya nggak percaya Yesus bohong. Ya, Yesus pasti jujur, dan omongannya, setiap lisannya itu pasti disupervisi oleh Tuhan, pasti diawasi oleh Tuhan, dan karena pesan itu sendiri datang dari Tuhan gitu loh. Itu yang saya pahami dulu. Jawab Yesus, dia bilang hukum yang terutama ialah, terutama nggak ada yang mendahului, berarti itu paling atas, itu paling tinggi, itu dulu. Kalau mau hidup itu dulu. Hukum yang terutama ialah, ya, Yesus bilang, dengarlah hai Israel, hai orang Israel. Yesus tidak mungkin tanpa alasan mengatakan itu, dan tidak mungkin mengatakan kembali apa yang dikatakan Musa. Dia tidak akan asal-asalan mengatakan itu. Kenapa dia harus ngomong hai orang Israel? Hanya untuk orang-orang Israel. Makanya dia bilang hai orang Israel. Lalu yang ketiga, beliau bilang Tuhan Allah kita, punya kita nih, hai orang Israel, dia Esa, cuma satu. Jadi dari sini kita udah dapat 3 poin, yaitu yang pertama, ini adalah hukum yang terutama yang tidak bisa didahuluin oleh hukum yang lain, tidak bisa didahuluin oleh ajaran yang lain. Hai orang Israel. Yang kedua, hai orang Israel. Kenapa? Di sini Yesus mau mengatakan bahwa zona saya, ya, ranah saya hanya untuk orang Israel, hanya untuk orang keturunan Israel. Jadi zona dakwah Yesus atau ranah dakwah Yesus itu hanya untuk orang-orang yang keturunan, yang punya darah dari Nabi Yakub alaihissalam. Jadi seperti itu. Dengarlah hai orang Israel. Dari situ Yesus berpesan bahwa saya hanya untuk orang Israel. Lalu dikatakan Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Itu udah harga mati bahwa Tuhan itu Esa dan tidak bisa dibagi. Itu yang membuat saya kemudian mengetahui bahwa ternyata kebingungan saya di sini bisa ada jawabannya gitu loh. Dan untuk menguatkan saya, kenapa saya tidak bisa berhenti di Yesus gitu. Karena itu tadi Yesus berpesan hanya untuk orang Israel gitu, hanya untuk bangsa Israel, ya, anak-anak Yakub, ya. Jadi dia hanya untuk mereka saja, bukan untuk orang Indonesia. Jadi dulu saya agak nonton TV setiap maghrib, bacanya tiada Tuhan selain Allah, Muhammad utusan Allah. Kok seperti itu ya? Kita lihat tadi ya di Yohanes 17 ayat 3, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mereka Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Saya agak familiar dengan redaksi ini. Ternyata ini syahadatnya Islam ini. Ini syahadatnya Islam. Di situ, kalau kau mau surga, yaitu kamu mengenal bahwa Dia Allah Bapa yang Maha Kuasa, Maha Tinggi, Pencipta langit dan bumi, itulah satu-satunya Tuhan. Itu poin 1. Dan poin kedua, mengenal, percaya dan beriman kepada Yesus Kristus, pada Yesus yang mengatakan itu, bahwa Yesus Kristus itu yang diutus Tuhan. Jadi ada 2 entitas di sini. Allah sebagai Tuhan pencipta, Yesus sebagai ciptaan atau utusan yang menyampaikan pesan itu kepada umat Israel.